Tes. Selamat pagi, saya Aji Boyono dengan NIM A11 2023 14885. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester kami, yaitu sebuah aplikasi web untuk prediksi banjir berbasis machine learning dan computer vision. Dengan anggotanya, ini bisa dilihat. Kemudian, latar belakang dari permasalahan dan ide kami itu, sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak banjir tertinggi di Asia. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif, tapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan mengancam keselamatan masyarakat. Salah satu tantangan utamanya adalah sistem pemantauan konvensional yang seringkali terlambat dalam memberikan peringatan dini yang akurat. Inilah masalah fundamental yang melatar belakangi pengembangan proyek kami. Nah, tujuan dan solusi yang kami tawarkan yaitu tujuan utama kami adalah untuk mengembangkan sistem peringatan dini banjir jangka pendek yang lebih cepat dan akurat berbasis machine learning. Dengan prediksi yang lebih baik, masyarakat di daerah rawan dapat melakukan mitigasi lebih awal, seperti melakukan evakuasi dan pengamanan aset. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah aplikasi web yang mengintegrasikan data menarik seperti curah hujan dengan analisis visual dari gambar kondisi air secara real time. Dengan adanya prediksi banjir yang lebih akurat dan cepat, masyarakat Indonesia yang terkena banjir bisa lebih mengambil langkah lebih cepat dan juga mendukung perencanaan kebijakan pemerintah untuk daerah rawan banjir. Lalu, mengembangkan sistem prediksi banjir jangka pendek berbasis machine learning dengan memanfaatkan data historis seperti curah hujan, tinggi muka air, dan aliran sungai dengan bantuan algoritma seperti Artificial Neural Network atau ANN, Support Vector Machine atau SFM, atau Random Forest akan digunakan untuk menggambarkan potensi banjir dalam jangka waktu tertentu. Lalu, timeline kami, proyek ini kami kerjakan dalam waktu sekitar kurun waktu 8 minggu. Dengan minggu pertama dan kedua itu kita melakukan riset dan membuat proposal. Minggu ketiga dan keempat kita mengembangkan model AI. Minggu kelima kita mengimplementasikan computer vision. Minggu keenam dan ketujuh kita mengembangkan UI dan melakukan deployment. Lalu minggu ke-8 kita melakukan finalisasi dan membuat laporan. Lalu pembagian tugas kita fokuskan berdasarkan keahlian masing-masing anggota kami. Dengan Nauhol dan Dava pada riset dan pengembangan model AI, Aji dan Yobi pada implementasi computer vision dan pengembangan antarmuka pengguna atau UI, serta Dimas pada proses deployment dan dokumentasi akhir. Meskipun demikian, pada praktiknya kami semua bekerja secara kolaboratif di setiap tahapan. Ya. Lalu ada dataset, akuisisi data, dan arsitektur pipeline kami. Ini sesuai dengan paper kami, sumber data ideal untuk proyek ini berasal dari lembaga resmi, seperti BMKG untuk data curah hujan dan tinggi muka air, serta BPBD untuk data historis kejadian banjir. Namun, karena keterbatasan akses dan waktu untuk mengembangkan prototipe fungsional ini, kami mengambil pendekatan rekayasa data. Kami menciptakan sebuah dataset sintetis dan komprehensif berisi 2.500 skenario data. Dataset ini tidak hanya berisi data normal, tetapi juga mencakup skenario-skenario anomali seperti banjir kiriman, yaitu curah hujan rendah, tapi tinggi muka air itu tinggi,
dan kondisi waspada, yaitu curah hujan deras namun tinggi muka air itu belum naik, masih rendah. Ini krusial untuk melatih AI agar lebih cerdas dan tidak hanya berpikir linear. Kemudian ada arsitektur pipeline mill, yaitu arsitektur kami itu seperti ini. Jadi pengguna memasukkan dua jenis data, yaitu curah hujan melalui slider atau slider ini, dan gambar melalui file uploader di bawah. Jadi rekayasa fiturnya itu gambar atau computer vision, gambar yang diunggah diproses oleh modul OCR berbasis isi OCR. Modul ini cerdas mendeteksi posisi air, membaca semua angka pada gambar, dan memiliki angka yang paling relevan sebagai data tinggi muka air. Ini adalah implementasi langsung dari fitur computer vision yang kami usulkan. Jika OCR gagal, pengguna memiliki opsi untuk melakukan koreksi manual. Lalu data numeriknya, data curah hujan dari slider tinggi muka air dari OCR digabungkan. Data ini kemudian di-scaling menggunakan standar scalar dari Schedler untuk menormalisasikan tentang nilainya. Sebuah langkah krusial sebelum dimasukkan ke model neural network. Kedua fitur yang sudah bersih dan ternormalisasi ini kemudian digabungkan menjadi satu vektor input yang siap untuk dianalisis oleh model AI kami. Kemudian pengembangan dan evaluasi model sesuai studi literatur kami. Artificial Neural Network atau ANN adalah salah satu algoritma yang paling populer dan efektif untuk prediksi banjir. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengimplementasikan model ANN menggunakan library TensorFlow dan Keras. Arsitektur yang kami bangun terdiri dari satu input layer dengan dua neuron dan dua hidden layer dengan aktivasi ReLU, dan satu output layer dengan aktivasi linear. Modul ini dirancang untuk melakukan regresi yang memprediksi indeks resiko banjir dalam renang nilai kontinu, yang kemudian kami petakan ke dalam 3 level peringatan, yaitu aman, waspada, dan awas banjir. Kemudian ada pelatihan dan penyetelan model. Nah, pelatihan dan penyetelan model itu bisa kita cek di sini. Ini bagian pertama, yaitu modul AI. Modul kami dilatih selama 200 epoch pada 2500 data skenario atau sampel. Kami menggunakan Adam sebagai optimizer dan mean square error sebagai loss function, yang merupakan standar untuk tugas regresi. Proses penyetelan hyperparameter dilakukan secara iteratif, di mana kami menyesuaikan jumlah layer, neuron, dan epoch untuk mendapatkan model yang tidak terlalu sederhana atau underlifting, maupun terlalu kompleks atau overlifting. Terutama mengingat kami menggunakan data sintetis. Nah, jadi ada persiapan model AI, yaitu bagian satu model AI itu menggunakan fungsi train and get model. Dan get model jalannya sekali. Nah, fungsi ini tuh membuat data sintetis untuk skenario aman, waspada, dan banjir, termasuk banjir kiriman.
Lalu data tersebut dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Ini. Nah, sebuah model artificial neural network atau ANN dilatih menggunakan TensorFlow atau keras selama 200 epoch. Selama 200 epoch untuk memprediksi skor risiko banjir. Nah, model dan scalar disimpan di cache untuk penggunaan selanjutnya. Nah, lalu ada persiapan dari modul computer vision. Nih, cache-nya ya. Jadi, fungsi get OCR itu dijalankan hanya sekali. Nah, ini untuk menginisialisasi isi OCR reader yang akan digunakan untuk membaca teks dari gambar. Lalu ada proses analisis dan prediksi. Jadi itu ketika mau tombol analisis resiko sekarang ditekan, input curah hujan dan tinggi muka air itu diambil. Nah, jadi itu input ini dinormalisasikan menggunakan standar scalar yang sama seperti saat latihan model. Nah, model A itu melakukan prediksi skor resiko dari nilai kontinu antara 0 dan 1. Jadi, berdasarkan skor resiko tersebut, skor tinggi itu jika skor itu lebih dari 0,75. Nah, skor dari 0,75 itu menandakan awas banjir, jadi peringatan merah. Lalu ada skor menengah yaitu skor lebih dari 0,4, itu adalah waspada, peringatan kuning. Lalu ada skor rendah yaitu skor kurang dari 0,4, itu adalah aman, jadi peringatan hijau. Nah, hasil prediksi ditampilkan di kolom kanan dengan style yang sesuai. Nah, singkatnya tuh aplikasi ini mengambil data cuaca dan visual, memprosesnya dengan computer vision dan AI, lalu memberikan peringatan dini banjir yang intuitif kepada pengguna. Penggunaan chasing memastikan performa yang cepat setelah inisialisasi awal. Kemudian evaluasi kerja dan analisis galak. Untuk evaluasi kerja, untuk evaluasi kinerja, kita menggunakan data real kami untuk membagi data menjadi 80 data latih dan 20% data uji. Metrik utama yang kami gunakan sesuai proposal adalah akurasi, presisi, recall, F1 score, dan RMSE. Analisis galak atau error akan difokuskan pada kesalahan prediksi yang paling fatal, yaitu false negatif atau memprediksi aman padahal sebenarnya banjir. Sebagai baseline, model ini bisa dibandingkan dengan model statistik sederhana atau dengan sistem peringatan dini konvensional. Dalam prototipe saat ini, evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan menguji berbagai skenario input dan memastikan outputnya logis. Kemudian deployment dan demonstrasi. Proses deployment aplikasi setelah aplikasi selesai dikembangkan secara lokal, kami melakukan deployment ke Streamlit Community Cloud agar dapat diakses secara publik. Jadi kita menggunakan Streamlit Community Cloud untuk mendeploy aplikasi kami agar bisa diakses untuk semua orang dan publik. Pertama, seluruh kode proyek diunggah ke repository GitHub. Kita unggah semua ke repository GitHub dan kami membuat file recruitment.txt untuk mendaftar semua library yang dibutuhkan seperti Streamlit, TensorFlow, lalu dan OCR. Kami juga membuat file runtime.txt untuk
menspesifikasikan versi Python yang kompatibel dengan server, yaitu Python 3.11, untuk menghindari konflik dependensi. Terakhir, kita menggunakan repository GitHub Constraint yang secara otomatis membangun dan mendeploy aplikasi kami. Nah, kemudian demonstrasi aplikasi. Jadi kita akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Sini seperti yang kita lihat, antar muka utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu input bagian kiri dan hasil analisis ada berada di bagian kanan. Nah, di sidebar di sini juga terdapat informasi tentang proyek kami, seperti tentang proyek, kemudian disusun oleh anggota kami dan dosen pengampu kami. Nah, kemudian kita akan melakukan demo skenario pertama. Ini kita ada input data curah hujan menggunakan slider, lalu ada input gambar menggunakan. Jadi kita coba input salah satu gambar ini. Nah, OCR akan menganalisis ketinggian air. Sistem OCR akan membaca ya. Kita tunggu. Nah, di sini berhasil. Jadi sistem OCR berhasil membaca ketinggian air, yaitu 50 cm. Nah, kita coba skenario aman. Jadi curah hujannya kita buat rendah, sekitar 48, dan OCR yang kita terima itu 51. Jadi coba kita analisis resikonya. Kita coba analisis resiko. Nah, hasilnya itu aman ya. Jadi demo pertama itu aman. Kemudian kita akan mendemo skenario kedua, yaitu waspada. Jadi kita coba mengupload. Oh, nggak perlu. Waspada itu kita hanya membutuhkan curah hujan yang tinggi. Jadi kita hanya perlu menaikkan curah hujan sekitar segini. Kita coba biar kita coba menggunakan curah hujan 300, namun ketinggian air kita buat tetap 51 pendek, masih normal. Nah, kita coba analisis resiko. Nah, kita ada waspada. Jadi kondisi berpotensi menjadi bahaya, siapkan langkah-langkah mitigasi. Nah, skenario kedua itu waspada. Jadi waspada itu ketinggian air itu normal, rendah, sedangkan curah hujan itu tinggi. Jadi statusnya itu waspada. Nah, lalu kita akan coba demo yaitu awas banjir. Dari itu kita coba upload filenya. Kita coba upload file menggunakan ini. Ini kita naikkan curah hujan, lalu OCR nya kita ganti. Kita coba ganti ke 800. Coba kita analisis. Nah, statusnya awas banjir ya. Jadi kombinasi curah hujan tinggi dan muka air yang sangat berbahaya.
Jadi segera melakukan evakuasi. Jadi itu curah hujan yang tinggi dan ketinggian air yang tinggi itu statusnya adalah awas banjir. Kita coba menganalisis gambar dengan OCR untuk mengetahui tinggi air. Jika masih tidak terbaca, kita ini menggunakan default. Terus kita coba cek curah hujannya itu 135 mm. Kita tunggu sampai dia analisis. Coba kita analisis. Statusnya masih aman karena ketinggian airnya itu tidak terbaca di awal. Jadi defaultnya itu adalah 0. Jadi kalau kita diisi secara manual, coba kita isi secara manual di 200 cm dan 120. Kita coba analisis. Sedikit lambat. Masih aman. Coba kita ganti seperti ini. Nah, di gambar satu ini OCR berhasil mendeteksi yaitu ketinggian airnya itu terbaca 400 cm. Nah, jadi kita hanya tinggal melakukan slider ini, slider apa tuh namanya, curah hujan. Jadi kita misalkan curah hujannya tuh 200, 160 dah, ya 200 dengan ketinggian OCR 400. Kita coba analisis. Ya, nah ini salah satu contoh dari error ya. Ya, ini contoh galat ya, contoh error, yaitu masalah kehabisan memori. Model prediksi dan model OCR sama-sama besar. Membuat keduanya sekaligus dapat menyebabkan server crash. Solusinya adalah dengan menerapkan lazy loading, di mana model OCR yang berat hanya dibuat dengan mengunggah gambar, serta mengoptimalkan arsitektur model prediksi agar lebih ramping dan efisien. Ya, lalu ada pemantauan pasca deployment monitoring ya. Jadi itu setelah deploy, kami memonitor kinerja aplikasi melalui dashboard bawaan Stream Cloud. Di sini kami bisa melihat log, melacak penggunaan memori, dan mereboot aplikasi jika terjadi galat seperti yang tadi muncul galat tersebut. Nah, seperti yang beberapa kali kami lakukan saat pribadi. Nah,
Kalau misalnya contoh lognya itu seperti ini. Nah, ya, jadi ini adalah log dari Streamlit Cloud. Jadi di sini kita bisa melihat log, melacak penggunaan memori, lalu bisa mereboot aplikasi jika terjadinya galat seperti tadi. Nah, kemudian ada tantangan penggunaan. Tantangan teknis terbesar yaitu uh, ini. Pertama tuh ada ini error installer requirement, yaitu saat pengembangan kita tuh mengalami dua tantangan teknis terbesar, yaitu ini pertama error installer requirement, dan kemudian ini oh no. Jadi itu yang pertama itu ada dependency hell atau server stranded itu menggunakan versi Python terbaru yang ternyata tidak kompatibel dengan TensorFlow. Solusinya adalah dengan memaksa server menggunakan Python 3.11 melalui file runtime.txt dan membuat daftar dependensi yang sangat spesifik di requirement.txt. Nah, kemudian tantangan kedua yaitu masalah kehabisan memori atau uh, banyak pengguna yang mengakses web kami atau project kami. Jadi model prediksi dan model OCR sama-sama besar, membuat keduanya sekaligus dapat menyebabkan server crash seperti tadi yang muncul saat kita mencoba mendemokan project kami. Ya, solusinya yaitu dengan menerapkan lazy loading, di mana model OCR yang berat hanya dibuat saat pengguna mengunggah gambar, serta mengoptimalkan arsitektur model prediksi agar lebih running dan efisien. Nah, kemudian pemeliharaan skalabilitas. Jadi untuk menjaga akurasi jangka panjang, strategi pemeliharaan sangat penting. Model perlu di retraining secara berkala, misalnya setiap 6 bulan sekali, dengan data cuaca dan banjir yang baru untuk beradaptasi dengan perubahan pola iklim. Dan untuk skalabilitas, jika aplikasi digunakan oleh banyak pihak, maka kami akan memindahkannya dari Streamlit Community Cloud ke platform yang lebih kuat agar tidak terjadinya kekurangan memori seperti sebelumnya dan menyebabkan server crash. Jadi kita akan memindahnya ke server yang lebih kuat seperti AWS atau Google Cloud Platform untuk menjamin kinerja yang ada. Nah, kemudian rencana pengembangan lanjutannya tuh uh, proyek ini tuh masih memiliki banyak ruang untuk pengembangan. Jadi rencana kami itu selanjutnya tuh seperti yang pertama itu mengintegrasi API real time. Jadi itu menghubungkan aplikasi langsung ke API BMKG untuk mendapatkan data curah hujan secara otomatis tanpa input manual. Nah, yang kedua itu pelatihan dengan data real. Jadi mengganti dataset sintetis yang sebelumnya itu dengan data historis nyata dari wilayah spesifik untuk menciptakan model yang benar-benar akurat secara lokal, jadi tidak menggunakan data dummy atau sintetis. Nah, kemudian yang ketiga itu peningkatan computer vision, menggunakan model deteksi objek seperti YOLO untuk secara otomatis menemukan panduga di dalam gambar sebelum melakukan OCR, sehingga prosesnya lebih kuat dan akurat. Lalu penutup dan itu demikian presentasi dari proyek kami. Kami percaya aplikasi ini dapat membuktikan konsep dari proposal dari paper kami dan menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan sistem peringatan dini banjir yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.